Pak Jatmiko, seorang lelaki tua yang berjalan dengan napas tersengal menuju rumah sakit, membawa surat-surat BPJS yang masih dalam proses aktivasi. Namun, alih-alih mendapatkan pertolongan, ia justru ditolak. Bukan karena kondisi kesehatannya, tapi karena penampilannya yang lusuh dan pakaian yang seperti gelandangan. Dengan hati yang hancur, ia pergi meninggalkan rumah sakit. Namun, keesokan harinya, sosok yang sama kembali lagi. Tetapi kali ini, kedatangannya membuat seluruh pegawai rumah sakit yang kemarin mengusirnya terdiam dan terkejut. Apa yang membuat kehadirannya begitu mengejutkan mereka? Siapakah sebenarnya lelaki tua itu? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Di sudut kota Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur, di antara deruk knalpot dan kelap-kelip lampu reklaim yang tak kenal waktu, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Jatmiko. Ia adalah bagian dari kota yang tak pernah tercatat, tak pernah disebut dalam statistik pembangunan atau berita utama. Rambutnya memutih seperti kapas kusut, kumisnya tumbuh liar tanpa bentuk, dan kulitnya gelap legam, dipahat matahari sepanjang hidupnya. Di mata kota ini, Pak Jatmiko hanyalah bayangan. Ia hadir, tapi tak pernah benar-benar dilihat. Setiap hari ia menembus panas dan hujan, berjalan dari satu sudut ke sudut lain kota, dengan sepasang sandal jepit yang hampir putus dan tas plastik yang robek di beberapa bagian. Dalam tas itu tak ada uang atau makanan, hanya selembar KTP yang mulai luntur, fotokopi kartu keluarga yang nyaris tak terbaca, dan sehelai kertas BPJS berwarna pudar yang menjadi satu-satunya harapan, meski di bagian bawah masih tercetak jelas. Status, dalam proses pengaktifan. Sudah 3 hari batuknya tak berhenti. Udara terasa lembab, jalanan masih basah sisa hujan dini hari. Dengan napas tersengal, Pak Jatmiko melangkah perlahan menuju rumah sakit. Ia sempat berhenti 2 kali di halte kosong, duduk sebentar sambil menekan dadanya yang mulai nyeri. Sambil berjalan, ia merapikan rambutnya dengan jari-jari yang kurus dan keriput. Bukan karena ia peduli pada penampilan, tapi karena ia tahu, di tempat-tempat resmi, kadang tampang lebih penting dari isi kertas. Sesampainya di rumah sakit, antrean di loket BPJS sudah panjang. Ia berdiri di ujung, tubuhnya sedikit membungkuk, tangannya gemetar memegang kertas lusuh. Ketika akhirnya gilirannya tiba, ia maju dengan langkah pelan dan senyum kecil di wajahnya, walau bibirnya pecah-pecah dan matanya sembab. Petugas wanita di balik loket menatapnya dengan pandangan ragu. "Pak, ini rumah sakit besar. Kita tidak menerima mengemis. Silakan keluar," ujarnya tanpa senyum. Suaranya dingin seperti ubin lantai di pagi hari. "Lagian ngapain sih ngemis di rumah sakit?" tambah petugas lain tanpa menoleh. Tangannya sibuk mengipasi diri dengan map pasien, seolah kehadiran Pak Jatmiko hanya memperpanjang jam kerja mereka. Pak Jatmiko terkesiap. "Nak, saya cuma mau periksa sesak. Saya punya surat ini, BPJS saya masih proses. Kalau belum aktif, ya belum bisa dilayani, Pak." "Mohon jangan bikin antrean tambah panjang," ujar petugas pertama, kini dengan suara lebih tegas. Beberapa pasien di antrean mulai menoleh. Seorang ibu menutup hidung sambil menggeret anaknya menjauh. Seorang pria paruh baya menggeleng pelan, seperti melihat sesuatu yang menyedihkan, tapi memilih diam. Bahkan seorang anak muda di ujung antrean tertawa kecil, lalu buru-buru menunduk saat bertemu tatapan Pak Jatmiko. Tak lama kemudian, satpam datang. Tubuhnya kekar, seragamnya rapi, wajahnya masih muda, mungkin baru 25. Tapi di mata Pak Jatmiko, ia seperti tembok tinggi, dingin dan tidak bisa ditembus. "Pak, jangan bikin ribut ya, silakan keluar dulu, di dalam sini. Bau," ucapnya sambil menepuk bahu Pak Jatmiko 2 kali, seperti mengusir debu yang menempel di meja. Pak Jatmiko menatap wajah satpam itu. Wajah keras, tapi ada ketakutan samar di balik mata itu. Mungkin takut ditegur atasan, mungkin takut melihat kemiskinan terlalu dekat. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu melangkah pergi. Setiap langkahnya berat, seolah dunia menindih dari atas.
Sakit di dadanya semakin menusuk, tapi lebih pedih dari itu adalah rasa malu yang membakar harga dirinya. Di luar, langit mulai menangis. Gerimis turun perlahan, seperti menutupi tangis yang tak sempat jatuh dari mata tua itu. Pak Jatmiko berjalan tanpa tujuan, menyusuri trotoar kota yang sepi dan dingin. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah manusia harus terlihat layak dulu untuk bisa ditolong? Apakah nasib seseorang ditentukan oleh baju yang ia kenakan, atau bau tubuh yang tak bisa ia cuci? Hari itu, langit mendung, seperti menyelubungi rasa malu yang tak sempat diucap. Keesokan harinya langit cerah. Jakarta kembali bergerak seperti biasa, bising, terburu-buru, dan abai. Rumah sakit itu pun sibuk seperti kemarin. Lantai marmer dipel berkali-kali hingga mengilap. Suara alat medis berdenting pelan di lorong-lorong. Dan aroma disinfektan memenuhi udara. Tapi pagi itu ada yang berbeda. Sirine terdengar. Pelan lalu makin dekat. Iring-iringan mobil hitam mengalir masuk ke halaman utama rumah sakit. Para perawat mulai saling berbisik. Petugas administrasi terlihat gugup. Para dokter berdandan lebih rapi dari biasanya. Mengenakan jas putih paling bersih, bahkan menabur parfum di balik masker. Dari salah satu mobil berpelat merah, turunlah seorang pria tegap. Berkemeja abu-abu elegan. Rambutnya tersisir rapi ke belakang, wajahnya bersih, langkahnya mantap dan tenang. Ia dikelilingi ajudan bersetelan gelap dan beberapa staf kementerian. Itu siapa?" bisik seorang dokter muda, berdiri di balik tiang pilar. Kayaknya pejabat Kementerian Kesehatan. Beberapa orang menahan napas. Mata petugas loket membelalak. Satpam yang kemarin mengusir Pak Jatmiko langsung mematung. Wajahnya kehilangan warna, tangannya gemetar, dan mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Itu dia, Pak Jatmiko. Tapi bukan Pak Jatmiko yang berjalan lunglai kemarin, dengan baju lusuh dan plastik robek. Bukan bayangan yang terpinggirkan di trotoar. Kini ia adalah Dr. Jatmiko Wirasena, tokoh penting di balik lahirnya sistem JKN BPJS. Pakar kebijakan publik lulusan Harvard, dosen tamu di universitas-universitas Eropa, dan mantan penasihat presiden. Sosok yang selama ini hanya dikenal lewat buku, jurnal ilmiah, dan pidato-pidato perubahan. Ia menghilang dari sorotan publik 5 tahun lalu. Katanya pensiun. Tapi tidak ada yang tahu bahwa selama 1 tahun terakhir, ia menjalani kehidupan sebagai rakyat jelata, menyamar. Tidur di empran, makan dari warteg kaki 5, dan menyusuri lorong-lorong pelayanan kesehatan tanpa identitas istimewa. Ia tidak hanya mengamati, ia merasakan. Dan kini ia kembali, membawa bukan hanya gelar dan jabatan, tapi juga luka pribadi. Lobi rumah sakit mendadak sunyi. Suara sepatu hak berhenti. Suara printer yang biasanya nyaring kini seperti tak terdengar. Semua pegawai berkumpul, tapi tidak ada yang berani bicara. Pak Jatmiko berdiri di tengah, tegak, tenang. Matanya menyapu seluruh ruangan. Lalu ia mulai bicara. "Saya datang bukan untuk menghukum." Ucapnya suaranya dalam, mantap, dan menggema di dinding kaca. "Tapi saya ingin kalian tahu bahwa kemarin kalian bukan hanya mengusir saya. Kalian mengusir puluhan juta rakyat kecil yang datang ke tempat ini dengan harapan. Harapan bahwa mereka akan diperlakukan layak. Bahwa di tempat ini, nyawa tak dihitung dari pakaian. Tapi kalian..." Ia menoleh perlahan ke petugas loket. Mata mereka bertemu. Wanita itu menunduk, air mata menetes. "Kalian buang harapan itu hanya karena pakaian mereka kumal. Karena tangan mereka kotor. Karena mereka tidak bisa bicara dengan bahasa yang kalian anggap layak. Hanya karena mereka tidak terlihat penting di mata kalian." Beberapa perawat mulai menangis. Seorang dokter tua yang selama ini bekerja diam-diam di ruang UGD menyeka matanya. "Saya melihat sistem ini tumbuh. Saya bantu lahirkan dari nol. Tapi apa gunanya sistem hebat jika pelayanannya hanya untuk mereka yang tampak layak? Apa gunanya kebijakan indah jika pelaksananya kehilangan hati?" Pak Jatmiko berhenti sejenak. Lalu ia menatap langsung ke arah satpam yang kemarin menepuk-nepuk bahunya.
Lain kali, lihatlah orang dengan hati, bukan dengan mata. Satpam itu tak mampu menahan air matanya. Ia menunduk dan untuk pertama kalinya menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekadar menjaga ketertiban, tapi menjaga martabat. Pak Jatmiko membalik badan. Langkahnya menuju ruang direktur. Tapi sebelum masuk, ia berbalik satu kali lagi. Ingat baik-baik, katanya pelan namun mengguncang. Yang kemarin kalian usir, bisa jadi yang menentukan nasib kalian hari ini. Dan kali ini seluruh rumah sakit terdiam. Bukan karena takut, tapi karena malu, karena tersadar, karena akhirnya melihat manusia sebagai manusia. Cerita tentang Pak Jatmiko adalah cermin nyata dari kondisi sosial yang sering terjadi di masyarakat kita, di mana mereka yang paling rentan dan membutuhkan perhatian justru sering terabaikan dan diperlakukan tidak adil oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Pak Jatmiko, yang sebenarnya adalah sosok penting dan berpengaruh di balik sistem JKN BPJS, memilih untuk hidup menyamar sebagai rakyat biasa, agar bisa merasakan sendiri bagaimana sistem kesehatan berjalan di lapangan. Bukan dari sudut pandang pejabat atau akademisi, tapi sebagai orang yang benar-benar bergantung pada pelayanan tersebut. Perjuangannya yang penuh rasa sakit, berjalan kaki sejauh 7 km dalam kondisi sesak napas, berhadapan dengan petugas yang dingin dan tidak berempati, menggambarkan betapa kejamnya dunia nyata bagi orang-orang yang tidak memiliki status sosial yang terlihat. Ia tidak hanya mengalami diskriminasi administratif seperti BPJS yang belum aktif, tetapi juga diskriminasi sosial berupa penolakan dan hinaan, yang membuatnya merasa seperti bukan bagian dari kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan, walaupun dibangun dengan baik dan memiliki regulasi, dapat gagal total jika dijalankan oleh orang-orang yang kehilangan hati dan rasa empati. Cerita ini menjadi kritik tajam bagi sistem dan masyarakat kita, bahwa keadilan sosial tidak hanya soal aturan di atas kertas, melainkan harus diterjemahkan dalam sikap dan tindakan nyata setiap individu. Dari pengalaman Pak Jatmiko, kita dapat mengambil amanah penting bahwa pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, harus selalu dilakukan dengan dasar kemanusiaan yang kuat. Tidak cukup hanya mengandalkan sistem administrasi atau prosedur formal, tanpa memperhatikan sisi emosional dan sosial pasien. Setiap orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi, penampilan, atau status administratifnya, berhak mendapatkan perlakuan yang adil, penuh hormat, dan tanpa diskriminasi. Penolakan dan pengusiran yang dialami Pak Jatmiko di rumah sakit merupakan gambaran nyata bagaimana sistem yang ideal bisa gagal melayani jika pelaksana di lapangan tidak memiliki empati dan kesadaran moral. Amanah ini juga menjadi peringatan keras bagi para petugas dan pejabat kesehatan agar tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai rutinitas, tetapi juga memahami bahwa mereka memegang tanggung jawab besar terhadap kehidupan manusia yang membutuhkan pertolongan. Mereka harus selalu menjaga martabat pasien sebagai sesama manusia yang berhak mendapat pelayanan terbaik, tanpa melihat dari mana asal mereka dan bagaimana penampilan mereka. Dengan kata lain, integritas dan hati nurani harus menjadi pondasi utama dalam menjalankan sistem pelayanan kesehatan. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini sangat kuat dan relevan untuk kehidupan kita semua. Tidak hanya bagi mereka yang bekerja di pelayanan publik, tapi juga bagi setiap individu dalam bermasyarakat. Cerita ini mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dinilai dari penampilan luar, baju yang dikenakan, atau status sosial yang melekat padanya. Kadang-kadang, orang yang tampak lemah dan tak berdaya di mata masyarakat justru adalah mereka yang memiliki perjuangan berat dan berhak atas perlindungan serta perhatian lebih. Menolak atau memperlakukan mereka dengan sikap dingin dan merendahkan bukan hanya tindakan yang tidak manusiawi, tapi juga merupakan kegagalan moral dan sosial yang besar. Sosok Pak Jatmiko yang kemudian muncul kembali sebagai tokoh penting yang berpengaruh adalah metafora kuat bahwa siapapun bisa menjadi pembawa perubahan besar di masa depan jika diberikan kesempatan dan diperlakukan dengan layak. Pesan ini menegaskan bahwa tidak ada yang bisa menilai kemanusiaan seseorang dari luarnya saja. Kita semua diajak untuk selalu melihat sesama manusia dengan hati, memahami perjuangan mereka, dan menjaga martabat setiap individu,
Pada akhirnya, keadilan sosial dan pelayanan yang berorientasi pada kemanusiaan harus menjadi landasan utama agar sistem yang ada benar-benar mampu memberikan manfaat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat yang beradab. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita bahwa perubahan besar bukan hanya datang dari kebijakan di atas meja atau pidato pejabat, tapi juga dari kesadaran dan pengalaman nyata yang meresap ke dalam hati. Pak Jatmiko yang rela turun langsung ke masyarakat bawah dan merasakan penolakan serta diskriminasi bukan hanya melakukan observasi, tapi menghidupkan empati dan keadilan secara nyata.